죽이려고 했냐고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Nice Guy yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Akhirnya Kang Myong mendatangin Kang Tae-hun di mana dia menuduh Tae-hun yang sudah melakukan penghilangan nyawa kepada Sukchul. Tapi Tae-hun bilang bahwa bukan dia orangnya. Namun Myong mencoba untuk memperingatkan kepada Tae-hun bahwa dia bakal melindungi Sukchul apapun yang terjadi. Karena melihat keteguhan hati Myong dan juga rasa cintanya yang begitu besar kepada Sukchul, akhirnya Tae-hun merelakan Kang Myong untuk Park Sukchul. Jadi dia bilang sama Myong ketika Myong keluar dari ruangan itu, maka dia berharap mereka tidak akan pernah berjumpa lagi. Nah, sementara itu Changsu balik lagi ke kantor dan dia ngeliat bahwa si Sagel enak-enakan duduk di kursinya dia. Nah terus si Sagel ini kan bilang tuh sama Changsu kalau misalkan Sukchul itu diserang sama Kang Tae-hun. Tapi Changsu nggak percaya karena dia tuh curiga kalau semuanya udah diatur sama Sangyol. Dimana kemungkinan besar Sangyol lah yang menyerang Sukchul dan seolah-olah dia kambing hitamkan si Tae-hun. Dan kalau nantinya terbukti itu adalah ulahnya si Sangyol, maka Changsu bakal memberikan pelajaran yang berharga kepada Sangyol. 네가 정리를 좀 해야겠다. Terus Sangyol menyuruh anggotanya dia untuk menghilangkan nyawa anak SMA yang disuruh untuk menghilangkan nyawanya Sukchul. By the way, Jongnim mencoba nih untuk mengajak Sukhyung lagi untuk berbisnis yang aneh-aneh. Tapi Sukhyung nggak mau, dia bilang dia mau berubah menjadi lebih baik. So, dia menolak permintaan Codename. 안 답답해? 병원에만 있는 거. Terus kan pas di rumah sakit, Sukchul bilang dia tuh lagi bosan banget dan pengen jalan-jalan. Jadi dia itu izin sebentar sama Myong karena dia katanya mau ke toilet. Padahal sebenarnya Sukchul itu pengen mencari tahu nomor telepon dari anak SMA yang nyerang dia. Dan akhirnya dia mendapatkan nomor teleponnya, lalu dia hubungilah si anak SMA itu. Lalu Sukchul bertanya siapakah yang memberikan perintah kepada dia, karena dia nggak yakin bahwa itu adalah gerak sendiri dari si anak ini. Lalu dikatakanlah sama dia bahwa yang nyuruh dia adalah Sangyol dan dia minta maaf akan hal itu. Jadi dia ceritakan kronologisnya, waktu itu Sangyol mendatangin dia dan memaksa dia untuk melakukan penghilangan nyawa kepada Sukchul. Karena kalau misalkan dia nggak mau nurut nih permintaan yang disuruh sama Sangyol, maka keluarganya nantinya yang bakal diserang sama Sangyol, terutama ibunya. Makanya jadi mau tidak mau dia menuruti permintaan Sangyol untuk menghilangkan nyawanya Sukchul. Walaupun sebenarnya dia itu menolak banget karena kan dia menghormati Sukchul banget. Ya udah, Sukchul bilang serahkan diri sekarang juga ke kantor polisi dan nantinya mereka bakal berusaha untuk menghilangkan nyawa si anak ini. Tapi masalahnya setelah teleponan sama Sukchul, bener aja dong anak buahnya Sangyol datang menjemput anak tersebut dan dia membawanya secara paksa. Nah dikira tuh mau dibawa kemana ya kan? Ternyata dia diseret mereka ke dalam mobil dan dia udah ketakutan banget. Dan dia dibawa ke jembatan dan gak lama setelah itu datanglah si Sangyol dan nyawanya langsung mereka hilangkan saat itu juga dengan cara tangannya diikat, terus dipakein helm dan mereka lempar dari jembatan ke sungai. So dia meninggoy. Keesokan harinya, Sukchul mendengarkan berita bahwa anak tersebut sudah enggak ada lagi. Kaget banget lah Sukchul, padahal baru kemarin dia peringatin kan, tapi ternyata dia terlambat. Dan dia tahu itu semua adalah ulahnya si Sangyol. Nah kemudian dia nelpon Tae-hun dan mengajak Tae-hun untuk bertemu. Awalnya Tae-hun gak mau karena dia takut dijebak lagi. Tapi Sukchul bilang, kamu percaya aja sama aku karena aku mau mengatakan kebenarannya. Akhirnya datanglah Tae-hun dan dibilang sama Sukchul bahwa bukan dia yang menghubungin Tae-hun pada hari itu. Jadi dia itu disiksa sama Sangyol dan HP-nya diambil dan dialah yang mengirimkan pesan kepada si Tae-hun. Maksudnya si Sangyol itu. Dan ya itu akibat karena Sukchul itu keluar dari geng. Dan dia juga udah tahu bahwa Sangyol lah yang melakukan penghilangan nyawa kepada dia. Dan kata Sukchul, Tae-hun biar aku aja yang menangani si Sangyol. Intinya dia punya cara dia sendiri. Terus kata Tae-hun, oke lah, tapi dia nggak mau kalau misalkan Sukchul itu terluka. Nah sebelum dia pergi, dia sampaikan juga sama Sukchul bahwa beberapa hari yang lalu Myong sempat menjumpai dia dan bilang bahwa Myong bakal melindungi Sukchul apapun yang terjadi. Dan dia juga tidak akan pernah ikut campur lagi tentang masalahnya Sukchul dan juga Kang Myong. Nah setelah itu
Sukchul menemui Gihong untuk meminta tolong bilangkan sama dokternya dia agar dia segera cepat dipulangkan karena katanya ada urusan. Nah, ketika ditanya sama Gihong, Sukchul tuh nggak bisa kasih tahu. Ya udah, setelah itu Gihong nelpon dokternya Sukchul dan meminta tolong agar temannya itu segera dipulangkan karena katanya ada urusan yang mendadak. Nah, setelah itu dibilang sama Myung bahwa hari itu dia udah boleh dikeluarkan. Myung nggak tahu apa-apa, seneng aja dong karena kan dia juga nggak enak lihat Sukchul berlama-lama di rumah sakit karena katanya bosan banget. Nah, setelah itu Sukchul membawa Myung ke rumahnya dia untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Mereka semua itu kayak terkagum-kagum dengan kecantikan dari Kang Mi-young. Orang tuanya Sukchul juga menerima Myung dengan sangat-sangat baik, terutama juga Sukyung. Dia bilang pilihan Sukchul itu nggak salah karena dia memilih wanita yang tepat sebagai calon pendamping hidupnya. Nah, nggak lama setelah itu datang juga Gihong dan juga Sukhi dan juga Byung-soo untuk bergabung bersama mereka. Pokoknya kali ini tuh mereka kayak makan keluarga gitu loh. Nah, setelah itu yang sangat mengejutkan adalah Gihong minta restu kepada kedua orang tuanya Sukhi untuk membawa Sukhi itu kuliah ke luar negeri karena katanya tabungannya cukup. Dan dia juga bilang keinginannya untuk menikahi Sukhi. Cuma Sukhi tuh nggak mau kalau misalkan dilamar dalam keadaan kayak gini. Mereka itu harus berbicara berdua dulu gitu loh. Jadi Sukhi bilang tolong tunda dulu untuk pelamarannya. Kata Gihong, ya udah deh nggak apa-apa, kita makan dulu aja. Ya, nah ini mereka meneruskan makan bersama. 살려주십시오, 회장님. By the way, akhirnya Taehun tahu kalau misalkan orang yang disuruh ini adalah orang yang bermuka dua. Dan setelah dikonfirmasi, benar aja dong kalau misalkan yang Sukchul bilang itu benar, bahwa yang mengirimkan pesan itu adalah si Sang-yeol. Jadi kata Taehun sama anggotanya, udah siksa aja dia tapi tetap hidup dan kasih balik sama si Sang-yeol. Ya udah, mereka siksalah dia dan dikirim balik tuh sama si Sang-yeol. Dan dibilang sama Sang-yeol bahwa tugas dia udah selesai tentang Sukchul, dia udah nggak sanggup lagi. Dan keesokan harinya anggotanya Taehun memberikan penyerangan kepada anggotanya Sang-yeol. Penyerangan itu diketahui sama polisi dan kedua belah pihak bakal dipanggil. Nah, sementara itu Sukchul menemui ketuanya dan bilang bahwa dia meminta maaf atas keributan mereka kemarin dan dia juga berniat nih untuk memberikan pelajaran kepada Sang-yeol. Nah, kata si Chang-soo, oke nggak apa-apa, aku kasih restu, cuma tolong hati-hati gitu. Karena kita tahu bagaimana sifat dari si Sang-yeol itu. Karena si ketuanya pun tidak akan membiarkan si Sang-yeol menguasai gengnya dia. Pokoknya dia cuma mau kasih sama Taehun ataupun kepada Sukchul doang. Kalau enggak ya tetap dia yang megang gitu. Nah, setelah itu Sukchul minta tolong juga tuh sama mantan anggotanya untuk mencari tahu rekaman dashboard di mobilnya si Sang-yeol. Tapi ternyata udah dihapus. Cuma kata anggotanya dia ini, kemarin tuh ada mobil lain, cuma pas dia selidikin mobil itu tuh udah dikasih ke orang sama si Sang-yeol, jadi dia nggak tahu. Terus Sukchul minta tolonglah sama Dushik yang ketahuan lagi dia masih aja main judi. Nah, Sukchul bilang tolong bertobat, tapi dia juga minta tolong bantuan nih sama si Dushik untuk melihat dashboard mobil yang dipakai sama si Sang-yeol, karena di situ tuh ada bukti hal yang dilakukan sama si Sang-yeol. Setelah itu Sukchul nelpon Sang-yeol dan dia langsung bertanya to the point, kenapa Sang-yeol itu berusaha untuk menghilangkan nyawanya dia. Kagetlah Sang-yeol, kok anak nih tahu ya kan? 이라고 했냐고.